Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul kerasukan. Saudara, setelah mengaku sebagai anak Allah, kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Mengapa demikian? Sebab penebusan Tuhan Yesus bagi kita dimaksudkan agar kita dikeluarkan atau diubah dari cara hidup yang sia-sia yang telah kita warisi dari nenek moyang masuk ke dalam kehidupan dalam kesucian yang standarnya adalah Allah Bapa sendiri. Ya, like father, like son. Ya. Tidak bisa tidak harus sempurna seperti Bapa. Seorang Kristen harus terus berusaha untuk bertumbuh dalam perubahan pola berpikir sehingga mampu memiliki pola berpikir seperti Allah Bapa. Dengan demikian tidak ada tempat bagi filosofi dunia dalam pikirannya yang sama dengan tidak memberi pangkalan untuk iblis. Dalam kisah Petrus, Petrus dipakai oleh iblis untuk mencegah Yesus ke Yerusalem dengan nama Allah agar Yesus tidak mati di kayu salib. Petrus merasa bahwa apa yang ada dalam pikirannya berasal dari Allah. Sebaliknya, Petrus menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus atau apa yang hendak dilakukan oleh Yesus bukan berasal dari Allah. Jadi selama itu Petrus merasa bahwa pengertiannya berasal dari Allah, padahal ia menyerap pengertian yang datang dari iblis. Ia tidak sadar bahwa sebenarnya ia sedang kerasukan iblis, saudara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang didaratkan atau diasup dalam pikiran menjadi landasan iblis. Kalau sampai masukannya cukup, maka iblis akan leluasa mengatur dan menguasai orang tersebut. Itulah sebabnya kita harus selalu mempertimbangkan bahwa kemungkinan masih ada pengaruh kuasa gelap dalam hidup kita yang terkait dengan cara berpikir dan prinsip-prinsip kebenaran yang kita pahami. Kita harus selalu memperkarakan apakah kita benar-benar sudah ada dalam kebenaran Tuhan atau tidak. Hati-hati. Nah, Paulus sendiri berkata begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Petrus telah menerima masukan dalam pikirannya mengenai konsep Mesias yang salah, yaitu konsep Mesias menurut orang-orang Yahudi. Jadi tidak heran kalau iblis bisa menyusupkan idenya dalam diri Petrus untuk merusak pekerjaan Allah. Kepada Petrus, Yesus tegas berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Nah, dalam hal ini saudara, betapa berarti dan pentingnya konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini kalimat keluar dari mulut Allah ini menunjuk kepada kebenaran yang murni yang tertuang dari Allah. Nah, dalam hal ini saudara, sesungguhnya yang dibutuhkan setiap orang percaya bukan sekedar pengajaran yang diajarkan orang kepadanya, baik melalui khotbah secara lisan maupun buku yang tertulis. Tetapi setiap kita harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah secara real, di mana kita benar-benar berinteraksi dengan Allah. Ini saudaraku, Sekarang ini ajaran yang salah justru lebih banyak beredar, yaitu pengajaran yang tidak membawa seseorang kepada keselamatan yang sejati. Sebagai buktinya, semakin tidak kita jumpai, semakin kurang maksudnya orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen.
Mengapa? Sebab pengajaran yang mereka terima berorientasi kepada berkat jasmani, mujizat itu. Ya, hal-hal yang hanya menyangkut kemakmuran jasmani, saudara. Dan itu dikenal sebagai teologi kemakmuran, dan itu benar-benar menyesatkan, saudara. Ya, tapi selama ini orang tidak melihat ya bahayanya. Pergumulan hidup untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah pergumulan yang berat, yaitu memasuki pintu yang sesak. Dibutuhkan perjuangan yang benar-benar serius, saudaraku. Orientasi pengajaran yang terfokus pada berkat jasmani dan mujizat tanpa disadari mengarahkan jemaat kepada materialisme dan usaha membangun firdaus di bumi. Ini adalah kecerdikan iblis yang menyimpangkan pikiran orang percaya dari fokus yang benar. Banyak pengajar palsu yang mendapat kesempatan berkhotbah di berbagai media. Mereka merasa dan mengaku bisa berdialog dengan Tuhan, padahal mereka tidak berdialog dengan Tuhan yang benar. Ya, Tuhan yang ada dalam pikiran mereka. Mereka terbiasa menyampaikan sesuatu yang diklaim sebagai suara dari Tuhan. Tetapi apa yang mereka katakan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Atau orang-orang yang menyatakan bahwa teologi mereka benar, mereka mengklaim menyampaikan firman Allah yang benar, padahal mereka hanya menyampaikan pandangan seorang teolog masa lalu, atau hanya sekedar sebuah keputusan dari konsili yang mestinya harus kembali dikoreksi, direvisi, atau dipahami dengan benar. Cirinya adalah apa yang mereka sampaikan itu tidak akan membuat orang makin bertumbuh menjadi sempurna seperti Kristus. Satu pihak bisa membuat orang mengkultuskan diri si pembicara itu, atau mengkultuskan para teolog, atau pada dasarnya orang-orang itu hanya mau mengaktualisasi diri. Nah, kalau kelompok kemakmuran ini memang bahaya, saudara, dan menekankan, atau mereka yang mengajarkan hal-hal yang menekankan alam roh, yang kita sering dengar sebagai ngeroh itu. Itu kuat sekali itu aroma atau suasana mengkultuskan manusia. Dalam seluruh tindakan kehidupan setiap hari, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sesuai dengan Allah Bapa, sehingga setiap keputusan dan pilihan-pilihan kita tidak menyimpang dari kehendak-Nya. Hal ini harus dipandang sebagai hal yang wajar, natural, sebab ini standar hidup kita, melakukan kehendak Bapa. Apa yang mengisi pikiran kita menjadi landasan dengan siapa kita bersekutu atau dikuasai. Kalau pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa berinteraksi dengan Allah. Tapi kalau pikiran seseorang tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, ya dia bersekutu dengan oknum jahat. Kalau seseorang memiliki pemahaman yang benar mengenai Tuhan dan kebenarannya, maka ia akan dikuasai oleh Allah. Jadi betapa pentingnya itu kebenaran, saudaraku. Seseorang yang mengisi pikirannya bukan dengan kebenaran firman Allah, maka sejatinya ia dikuasai dan dirasuk oleh oknum jahat. Saudaraku, kiranya kebenaran yang kita dengar hari ini membuka pikiran kita ya terhadap kebenaran, dan kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan memberkati.